Ya, Al-Fudail bin Iyad. Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Huwa min ustadzil Imam Asy-Syafi'i. Beliau termasuk salah satu daripada gurunya Imam Asy-Syafi'i. Qila, dikatakan innahu wulida bi Samarqand. Ya, ada yang mengatakan beliau lahir di mana? Samarqand. Ya, salah satu daerah India ya, Samarqand. Mata di Makkah, dan wafat di kota Makkah. Fil Muharram sanata sab'in, pada bulan Muharram tahun ke-100 ya 87 Hijriah. Sanata sab'in wa thamanina wa mi'ah, 187 Hijriah. Ya. Akan tetapi ada riwayat lain mengatakan 130 ya, 37. Khilaf di antara para ahli sejarah. Dan yang jelas menurut sebagian ulama, wa kanat wafatuhu fi zamani Harun ar-Rasyid. Wafatnya beliau itu pada zaman Harun ar-Rasyid. Ya. Wa kana a'raj. Beliau memiliki kaki yang agak pincang. Ya, sakan al-Basrah, dan tinggal di kota Basrah qabla intiqalihi ila Makkah, sebelum beliau itu berpindah ke kota Mekkah. Nah, di Mekkah itulah beliau menjumpai Imam Syafi'i. Ya, jadi asalnya mana tuh? Basrah. Nah, habis Basrah pindah ke Mekkah. Nah, Imam Syafi'i masih kecil, tinggal di mana? Mekkah. Di saat itulah Imam Syafi'i berguru dengan Fudail bin Iyad. Ya, lahir tahun berapa Imam Syafi'i? 150 Hijriah. Ya, Imam Fudail wafat 187. Ketemu gak? Ketemu. Makanya lebih kuat pendapat yang mengatakan 187 ketimbang 137. Ya. Karena Imam Fudail berjumpa dengan Imam Syafi'i dan menjadi gurunya Imam Syafi'i. Ya. Nah ini ya, Imam Fudail bin Iyad, kalau kita baca kitab tasawuf, beliau adalah salah satu tokoh tasawuf. Kalau kita baca kitab hadis, beliau adalah salah satu tokoh ulama hadis. Ya. Jadi kalau ulama tuh begitu. Mereka nggak cuma sekedar satu ilmu, ya. Tapi mereka mempelajari segala ilmu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita udah belajar fikih ya, tapi nggak belajar tauhid, pincang kita punya ilmu. Ya. Belajar nahwu rajin, belajar tasawufnya enggak, pincang kita punya ilmu ya. Tuh, jadi para alim ulama, para ulama-ulama salaf itu semuanya dipelajarin sama dia. Ya, termasuk Imam Hasan al-Basri. Bicara tafsir, Imam Hasan al-Basri adalah seorang ulama tafsir. Muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bicara soal hadis, Hasan al-Basri orang yang paling top dalam dunia hadis. Bicara tasawuf, Hasan al-Basri ulama tasawuf. Ya. Bicara apa aja pokoknya Hasan al-Basri nomor 1 gitu ya, ulama-ulama dulu gitu. Nah, ini Fudail bin Iyad rahimahullah ya, dikatakan di sini ya, dulunya adalah seorang ya yaqta'ut thariq ya, seorang pembegal, pencuri. Ya. Beliau dulu sebelumnya adalah tukang begal ya. Ini pelajaran buat kita ya. Semua orang ya nggak bisa merubah masa lalu karena sudah terjadi. Tapi kita bisa mohon kepada Allah agar Allah merubah masa depan kita. Nah, termasuk beliau. Bahkan Fudail bin Iyad disebutkan dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, dalam biografi aulia itu beliau nomor 1. Ya. Jadi susunannya nomor 1. Padahal dulunya betul. Dulunya seorang begal. Ya. Apa yang menjadi sebab taubatnya beliau? Beliau dikatakan annahu ashiqa jariyatan. Beliau suatu hari mencintai, menyukai seorang budak perempuan. Fa baina huwa yartakil jadarat ilaiha. Ketika suatu hari beliau sedang menanjak daripada temboknya itu perempuan, sami'a talian, dia dengar ada suara orang yang membaca ayat Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang artinya, bukankah telah datang bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah.
Ketika mendengar ayat tersebut, Al-Imam Fudail bin Iyad yang waktu itu pengen manjat nyamperin perempuan, faqala ya Rabb qad ana. Wahai Tuhanku, sekarang sudah datang waktunya. Seketika ya, beliau tobat. Ya, sebenarnya dikatakan dalam syarah ada kalimat yang dibuang di sini ya. Tuh. Karena ini termasuk aib ya. Tapi yang jelas pelajaran buat kita apa ya? Enggak semua orang yang menjadi kekasih Allah dulunya baik. Ya. Nggak semua orang yang dekat sama Allah dulunya orang soleh. Bahkan seorang perampok, seorang pembegal masih berhak layak jadi wali Allah. Maka jangan pernah ngecam orang, jangan pernah nilai orang sebelah mata. Bisa jadi sekarang dia begal, bisa jadi sekarang maling, besok jadi wali Allah. Ya. Itu ya adalah Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ini banyak satu makalah beliau yang disebutkan. Di antara makalah beliau, wa qala al-Fudail nih, sebelum kita masuk ke kitab ya. Inni la'asillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi. Kata Fudail bin Iyad, sungguh aku jikalau aku maksiat kepada Allah. Ini bahasa maksiat kepada Allahnya Imam Fudail enggak kayak kita ya. Maksiatnya mereka cukup dengan ghaflah, lalai, dianggap apa? Maksiat. Maksiatnya mereka kalau sholat lupa bersiwak, maksiatnya mereka. Termasuk maksiatnya mereka nggak menjalankan sunnah, maksiat. Ya, ini pahamin kalimatnya. Maka aku tahu ketika aku bermaksiat, aku tahu aku maksiat daripada khuluqi haimari, kelakuan keledaiku, kelakuan pembantuku. Tuh ya. Jadi kata Imam Abu Naim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya, ya. Beliau itu kalau tadi cerita Imam Fudail bin Iyad, kalau beliau ngerasa maksiat, beliau tahu daripada gerak-gerik kendaraannya, gerak-gerik khodimnya, anak istrinya yang aneh. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh, nah ini maksiat nih. Ya, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah kisah. Ya. Annahu kana sa'iran ila Jum'ah. Suatu hari Imam Fudail bin Iyad pergi sholat Jumat. Fanqata'a syi'tu na'lih, tiba-tiba sendalnya putus. Lagi sholat Jumat, sendalnya putus. Fajalasa liyuslihahu, kemudian beliau langsung duduk untuk memperbaiki sendalnya. Kenapa langsung diperbaiki? Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bahwasanya makruh hukumnya orang pakai sendal buntung. Ya. Antum jalan, sendal atau antum pegang, antum jalan dengan sebelah sendal, makruh hukumnya. Ya. Kalau mau nggak usah pakai sendal sekalian, jangan sampai setengah pakai setengah kagak. Ya. Jelas ya. Jadi habis putus langsung dibetulin sama beliau. Faqala lahu syabun, maka ada salah seorang pemuda berkata kepada beliau, ya ammi, wahai pamanku, hati nuslih, ya nuslih hulak, berikan kepada kami sendalmu, kami benerin sendalnya. Ya, fa'adzana lahu fi dzalik, kemudian dikasihlah tuh ama Imam Fudail bin Iyad. Summa qala lahu, kemudian beliau berkata kepada tuh anak muda, ya waladi, wahai anakku. Tuh cakep ya manggil, ya waladi, wahai anakku. Tadri lima in qata asyi sunali, ente tahu enggak kenapa sendalnya putus? Faqala, ya la ya syekh, ane enggak tahu. Faqala inni magtasaltu lil jum'ah, ane tadi kelupaan mandi sunnah Jumat. Faqala lahu ya ammi huna maudiun, wahai paman, kalau antum lupa mandi Jumat, ini ada tempat buat mandi. Antum mau mandi enggak? Fadakhala faktasal, maka beliau masuk ke tempat itu dan mandi di situ tuh. Subhanallah ya. Cuman gara-gara kagak mandi Jumat ya. Kita kadang habis main futsal, habis kerja kotor-kotor, sholat enggak masalah ya. Kenapa dikatakan begitu? Falamma akhalla bisunnah ghuslil jum'ah nubbiha biqat'i sya'sina'li. Al-Imam Fudail bin Iyad cuman gara-gara ninggalin satu sunnah mandi Jumat saja ditegur sama Allah dengan sendalnya yang putus. Ya. Saya nggak tahu tuh, barusan sendal saya juga putus tuh. Bukan putus sih, lebih tepatnya mangap gitu. Mungkin belum mandi Jumat kali ya. Padahal udah kemarin Jumat ya lewat. Tuh. Ya. Jadi kita kudu peka, ya. Kudu peka. Nggak ada satupun yang terjadi pada kita, ilah itu teguran dari Allah. Bahasa cintanya Allah buat kita, ya, itu.
mata sakit. Kenapa ya mata sakit? Ada dosa yang kita kerjakan. Kita mikirnya apa? Gara-gara ini nih, gara-gara itu nih, gara-gara ono nih. Bukan, Allah udah. Ya. Antum susah banget ngafal tuh. Gara-gara aneh banyak. Enggak. Ya. Itu gara-gara kita punya masalah sama Allah gitu. Makanya apapun yang menyebabkan kita luput, menyebabkan kita sakit, enggak lain enggak bukan ujung-ujungnya Allah. Tuh ya. Makanya jangan kita sekali-kali macam-macam sama Allah tuh ya. Wa huwa annaka lam tamshi mustaqiman ala afdali wujuhi ibadatik falamma ahmalta uhmilta. Cakep nih kalimatnya. Tuh. Beliau ya. Wa huwa dan beliau annaka bahwasanya engkau lam tamshi mustaqiman, engkau tidak berjalan dengan istiqomah. Ala afdali wujuhi ibadatik, atas sisi ibadah yang paling utama. Jadi kalau para aulia itu mereka harus mengerjakan yang paling utama. Kalau ada pendapat yang lebih kuat dipakai yang lebih kuat, itu wali begitu. Ya, kalau kita bukan, kalau kita ya yang mana yang gampangan itu yang kita pakai. Kalau wali yang mana yang paling cakep itu yang dipakai sama dia tuh ya. Maka falamma ahmalta uhmilta, ketika engkau ya lalai, engkau ahmalah, anggap enteng, maka engkau akan ya diihmal juga tuh ya. Tapi kalau kita perhatian, maka kita akan diperhatikan sama Allah ya. Tuh, makanya kalau kita pengen ya disenangin Allah, nah kita senangin Allah, kita bikin Allah redho sama kita itu ya. Wa hadza liman jallat rutbatuhu, nah kata pensyarah di sini ini buat orang yang emang tinggi derajatnya ya. Fa innahu lam yumsah lahu ya lam yusmah lahu, karena beliau itu enggak diizinin untuk begitu. Kama yusmah li ghairihi, tapi diizinkan buat yang lainnya gitu ya. Makanya ada hal yang buat wali enggak wajar, padahal buat kita wajar, biasa aja ya gitu. Buat mereka enggak wajar gitu ya. Rubbama kanatil ghafla liman hadhihi darajatuhu rahmah. Nah, kadang kala lalai seperti ini buat orang yang kayak kita ini rahmat. Kan dasar dulu mandi Jumat kan wajib. Dulu dasarnya begitu. Sampai Sayyidina Umar itu mengatakan wajib. Sampailah berita bahwasanya Rasul pernah enggak mandi Jumat, jadi turun jadi sunnah. Tapi kalau seandainya enggak ada hadis itu, wajib tetap. Itu. Ya karena Rasul pernah nyuruh. Gitu ya. Nah itu jadi hal-hal kayak begini buat kita rahmah, buat mereka enggak hukuman tuh ya. Makanya berat ya, kita enggak usah minta-minta jadi wali dah ya. Kita cinta ame wali, jadi muridnya wali, pengikutnya wali, cukup udah itu ya. Syukur-syukur Allah pilih gitu. Cuman sanggup enggak kita tuh ya. Jelas paham? Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, beliau mengatakan masih bab ikhlas ya. Min alamatil mura'ina bi ilmihim, termasuk tanda orang yang riya dengan ilmunya, an yakuna ilmuhum kal jibal wa amaluhum kadzar, yaitu ilmu mereka seperti gunung sedangkan amalnya bagaikan debu ya. Apa maksudnya? Banyakkan ilmu daripada amalnya ya. Nah, makanya kalau kita nambah ilmu, usahakan tadi ya, yang kita tambah ilmu-ilmu yang bersifat ilmu teori. Kalau ilmu praktek yang kalau kita tambahin akan ditutup buat ngamalin gitu. Kan ilmu ada dua, ada yang teori kayak nahu. Nahu gimana praktek ini? Ya nggak bisa. Nahu ya teori. Mau ente ampe alfiyah kayak ya, emang teori doang, cara baca kitab, bukan ilmu yang bersifat apa ya? Praktek. Tapi ada orang yang demennya ngumpulin wiridan, nanya ke sono minta amalan, nanya ke sono minta amalan, diamalin enggak? Enggak, jangan, enggak usah pakai minta-minta. Ya. Apa yang kita amalkan, nah udah itu yang kita dapat. Ya. Jelas paham? Jangan kita kumpulin nih, jam sekian sholat ini, ada sholat ini, sholat itu, sholat ini, kerjanya kagak gitu. Mending ente pelajarin tuh usul fikih, pelajarin nahu, pelajarin metode takhrij hadis, begitu. Ya. Kenapa? Kalau antum pelajarin amaliyah yang tadi, sedangkan antum kagak ngamalin, malu kita. Ilmu kita banyak, ada tahu sholatnya sholat ini, sholat itu, puasa ini, puasa itu, tapi satu pun nggak dikerjain. Jelas paham? Yang kedua, di waktu muda perbanyaklah ilmu yang sifatnya teoritis. Karena untuk ngafal dan sebagainya itu memang masih muda waktunya. Entar udah tua baru belajar tasawuf, belajar amalan-amalan, karena emang kerjaannya cuma ngamalin ilmu doang gitu ya.
Jelas paham? Ya. Karena sebagian saya dapatkan ada orang ya begitu, kerjaannya ngumpulin amalan aja udah 3 jilid kali itu amalan tuh ya. Dibaca kagak. Nauzubillah min dzalik. Makanya Imam Nawawi ngajarin kita, kalau kita dapat amalan dari orang, amalin walaupun seumur hidup sekali. Dapat nih ijazah dari guru kita, suruh apa ya? Suruh sholat tasbih. Ngamalin sholat tasbih walau sekali. Intinya apa? Dari banyaknya ilmu yang kita punya dari ilmu praktek, kerjakan walau sekali. Ada orang ngajarin nih, kalau ente bagus baca istighfar 1000 ya. Baca 1000 walaupun satu malam. Ya, kalau bisa 3 hari dah. Ya, karena kan sekurang-kurangnya istiqomah 3 hari. Syukur-syukur 40 hari gitu. Pernah mengamalkan itu gitu ya. Itu enggak masalah. Ya. Wa kana yaqulu, beliau juga mengatakan, lau anna hamila ilm amila bihi. Kalau seandainya orang yang membawa ilmu, ya, dia itu mengamalkan ilmunya, la tajarra'a mararatahu, dia pasti akan merasakan, meneguk mararah, rasa pahitnya ilmu. Walam yafrah bihi, dan dia tidak akan bergembira dengan ilmu tersebut. Kenapa? Li'annahu kullahu takalifu, karena semua ilmu yang didapatkan itu beban. Ya, itu apa? Beban. Ya, tuh. Jelas ya? Ilmu apa tuh yang beban? Itu ilmu. Ya, bukan ilmu nahu pastinya. Kenapa? Ilmu nahu belajarnya beban. Makanya bedanya gitu loh. Ada ilmu yang belajarnya gampang, tapi beban. Ada ilmu yang belajarnya beban, tapi nggak beban. Contoh, ilmu yang dipelajari beban, nahu, balaghah, usul fikih, belajarnya beban, tapi setelah tahu nggak beban. Tapi ilmu tasawuf, nah, ya, ilmu fikih, belajarnya nggak beban, enak enteng ya. Tapi apanya? Ngamalinnya beban tuh. Ngamalinnya beban. Antum tahu begini gini kan jadi kita beban ngamalin ya gitu. Ya. Paham nggak? Makanya masih muda perbanyak belajarnya nahwu, balaghah gitu. Jangan dibalik. Masih muda belajar tasawuf. Artinya masih muda dia udah mendalami tasawuf. Tasawufnya pelajarin kita, kalau kata Ustadz Abdul Somad ya. Ketika beliau membuka kajian tuh saya pernah dengar. Kita ini belajar tasawuf ya, adalah tujuannya jangan sampai kita terjatuh kepada api yang dikhawatirkan mereka. Ya. Contoh riya, ujub, sum'ah. Kita belajar itu supaya jangan jatuh walaupun kita masih riya, walaupun kita
tanpa minta. Terima. Kalau bahasa yang sering saya pakai apa? Dibagi, ambil. Nggak dibagi jangan minta, dipinta jangan pelit. Itu yang cakep. Karena bisa jadi orang menolak dunia karena ingin terlihat zuhud di mata manusia. Biar dibilang zuhud, biar dibilang ya orang yang nggak cinta dunia. Itu kan yang bahaya. Zuhud nggak ada yang bilang jelek. Cuman pengen kelihatan orang zuhud, itu yang bahaya. Antum mau zuhud aja, nggak usah pakai pamer rame orang. Nih gue zuhud nih, amplop gue tebar-tebar. Kan jadi ketahuan zuhudnya kan gitu. Coba kalau amplopnya kita ambil, diam-diam kita kasih satpam, kita kantongin di bajunya, mending aman mana? Hah? Mending aman yang dikantongin daripada kita uang. Itu yang dinamakan ya cinta dunia dengan cara zuhud itu. Kan pengen nyari hubbul jah, pengen nyari popularitas, pengen nyari nama, gitu. Makanya ada seorang ulama ya, orang soleh. Pokoknya kalau orang udah bilang dia orang wali, seorang soleh, dijelek-jelekin kelakuannya. Dalam hal yang mubah ya, bukan hal yang haram, bukan. Misal contoh nih, ada orang pakai koko mulu, pakai sarung rapi. Wah, ini kayaknya wali dah nih. Didengar tuh, langsung pakai lepis besok. Saya mau tanya, pakai lepis hukumnya apa? Mubah. Bajunya Rolling Stone apa gitu. Agar jangan apa? Agar jangan sampai ada sebutan dia orang soleh. Karena dia pengennya terkenal soleh di mata siapa? Allah. Tuh ya. Ada orang dibilang dia, wah kayaknya ini orang zuhud nih. Besok minta duit. Biar terkesan apa, cinta dunia. Dibeli barang yang bagus, yang mahal. Pokoknya nyentrik dah, pokoknya pakai cincin mungkin sarang 10 gitu, apa gitu. Ah itu cakep tuh begitu. Cuman jangan yang haram ya. Kayaknya Ujang orang soleh banget, besoknya gandeng cewek perempuan gini. Yes, itu haram, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh kalau begitu. Kalau yang mubah boleh. Ya. Ada kiai, ini kata guru saya cerita, ini kiai udah begitu orang puja, karena memang karomahnya luar biasa. Saya nggak sebut namanya. Ya, sampai orang-orang tuh udah kayaknya udah kultus banget sama beliau. Suatu hari beliau keluar bawa gitar, pakai lepis, pakai baju biasa, pakai genjreng tuh. Untuk apa? Jangan sampai jadi sebutan tuh ya. Nah, paham ya? Nah, jadi jangan ketipu kita ya. Sebagaimana kisah siapa tuh? Ibnu Arabi ya. Yang diutus ya, ada seorang sufi miskin ngutus ke Imam Ibnu Arabi. Tolong mintain nasihat buat dari teman saya, orangnya zuhud wara' wali min auliyaillah. Pas ketemu rumahnya gede, banyak selirnya, banyak pembantunya. Oh, wali dari mana nih? Nah itu ketipu kita ya. Jelas paham? Nah, wa kana Sufyan ibn Uyainah. Nah sekarang Sufyan bin Uyainah ini juga sama gurunya Imam Syafi'i, termasuk ulama hadis di Mekah. Oh, ini masyhurnya. Apa dikatakan oleh beliau? Kaifa yakunu hamilul Qur'an amilan bihi. Ya. Bagaimana seorang penghafal Quran, ngomongnya hamil ya, bukan hafiz. Ya. Karena kalau hamil itu bukan hanya sekedar apa, tapi ngamalin. Ya, hamil. Ya. Dibawa tuh ilmu. Makanya Imam An-Nawawi mengarang kitab At-Tibyan fi Adab Hammalatil, bukan hafazah, bukan hafazatil Quran. Wa huwa yanamul laili, dan dia itu tidur di malam hari, wa yuftirun nahar, dia enggak puasa di siang hari. Yatanawalul haram, dia makan yang haram dan syubhat ya. Bagaimana bisa orang yang bergelar hafiz Quran, malam dia tidur enggak sholat malam, maksudnya siang dia enggak puasa dan dia makan yang haram dan syubhat ya. Aneh, aneh. Sedangkan tadi orang kalau udah punya hafalan Quran, pengennya dimurojaah, pengen dibaca-baca. Kapan bacanya? Malam. Kita kalau punya hafalan Quran banyak, ya mau baca ketika sholat silahkan. Cuman jangan sampai baca Al-Baqarah 1 surat. Karena pernah kejadian sahabat Nabi namanya Sayyidina Muaz bin Jabal, emang demen banget baca Quran. Jadi imam baca Al-Baqarah. Berapa Al-Baqarah, berapa juz? 2 juz setengah. Salat johor lagi nggak kedengeran. Kalau maghrib mending didengar gitu, orang dengar ini johor, baca Al-Baqarah.
Dan sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Muaz, Muaz ini. Afatana linnas. Apakah ente mau bikin fitnah sama orang? Ente baca zuhur surat Al-Baqarah tuh. Ya, makanya kalau kita punya hafalan Quran, boleh, silakan, ya. Cuman satu niatnya, jangan sekali-kali pengen biar dikata hafiz Quran. Ya. Aneh menghafalin, ntar biar ada gelar Al-Hafiz gitu. Gak usah repot-repot, ente punya anak, ntar ente namain aja Al-Hafiz gitu. Dia cuman Al-Falaq juga Al-Hafiz udah. Ya, kayak punya anak soleh, namanya siapa ya? Soleh. Hatta tukang dugem namanya soleh, nggak sholat tetap soleh. Punya anak namanya anak soleh gitu. Ya. Emaknya emak soleh gitu. Paham ya? Jadi itu terserah ente mau ngapain silakan, cuman jangan pengen dipanggil orang baik aja dah gitu. Ya. Tapi juga jangan ngadi-ngadi ya gitu. Jadi tadi ya itulah cara kita belajar ikhlas ya. Kita ngamalin sesuatu jangan sampai ketahuan gitu ya. Tuh. Bukannya juga nggak ngamalin gitu kan. Ada orang diam-diam sedekah, ada orang sedekah diam, ada orang diam-diam kagak sedekah. Lain cerita tuh. Ya. Ini udah kagak sedekah, tapi kalau orang ngomongin sedekah girang dia tuh. Ya. Ini sereman lagi nih tuh. Yang sedekah aja kalau diomongin dia ngeri itu serem. Ini ada orang kagak sedekah, giliran diomongin girang. Nauzubillah min zalik ya. Kebalikannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah diomongin baik, diikutin omongannya. Gitu. Nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala yaqulu. Nah ini dia, mujaddid. Beliau adalah seorang apa? Mujaddid, pembaharu ya. Yaqulu beliau berkata, "Lau anna haula'il qurra", seandainya mereka para ahli qiraat, para ahli Quran, ahya, bisa hidup lagi. Ya, mereka hidup. Lawajadu 'alaman nar fi butunihim, maka mereka akan mendapatkan pedihnya api neraka fi butunihim, dalam perut mereka, idza akalul haram, kalau mereka makan yang haram. Ya, walakinnahum amwat, tapi mereka sudah mati, yarta'una fi jiyafi wan nar, mereka sudah ya menjadi busuk dan terbakar tuh. Ya, nauzubillah min dzalik. Waqad kana Mansur ibn Mu'tamir ya rahimahullah taala yaqulu li ulama zamanih. Beliau mengatakan kepada ulama di zamannya, nauzubillah nih. Serem nih. Innakum lastum ulama, para ulama, kalian bukan ulama, bukan ahli ilmu ente semua. Wa innama antum mutaladziduna bil ilm. Tapi kalian adalah orang yang nyari kenikmatan dengan ilmu. Allah. Yasma ahadukum mas'alah wa yahkihan linnas, ente denger tuh ya tentang suatu masalah, suatu ilmu, ente ceritain itu ilmu sama orang tuh ya. Jadi kalau yang benar kita denger, kita amalin dulu, baru kita cerita sama orang, itu yang benar ya. Yang nggak benar belum diamalin, udah cerita dulu sama orang. Walau annakum walau annakum ya amil tahum bi ilmikum ya la tajarra'tum al mararat wal ghusas. Kalau seandainya tuh ya kalian tuh ya itu mengamalkan dengan ilmu kalian, pasti kalian akan meneguk kepahitan dan ghusas ya, duri. Wal hasakum ilmukum ala tawarru, dan pasti ilmu kalian akan menyuruh kalian untuk berlaku wara, ya, menghindari ya yang haram, hatta la yajida ahadukum raghifan yaqulu, sampai saking waroknya enggak bakalan mereka mendapatkan satu buah roti pun yang dimakan. Nauzubillah tuh ya. Artinya apa? Saking orang berwaroknya itu ngejaga diri sampai mereka enggak dapetin satu roti pun buat dimakan. Wa kana Ar-Rabi' ibn Khaytham rahimahullah taala yaqul, ini salah seorang salafun as-salih juga, salah seorang tabi'in, Rabi' bin Khaytham ya.
Yaqulu, ia berkata, kaifa yasihhu lil alim, bagaimana bisa dikatakan benar itu orang alim, ayyura iya bi ilmihi, dia riya dengan ilmunya, wa huwa ya'lam min nafsi, dan dia tahu dari dirinya, anna ta'allumahu li ghairillah, bahwasanya mempelajari ilmu bukan karena Allah, wa dzalika habitun min aslih, itu menyebabkan dia gagal dari asalnya, dari akar-akarnya digagal udah. Fa kaifa yuri nafsahu 'ala nas bima huwa habit, bagaimana bisa memperlihatkan dia akan dirinya kepada orang dengan sesuatu yang memang sudah gagal, gitu ya. Nggak bakal bisa orang gagal mendidik orang gagal. Nauzubillah min dzalik, ya. Pelajaran buat kita semua. Orang kalau pengen didik orang bisa nahu, minimal orang itu bisa nahu. Orang kalau pengen didik orang itu jadi zuhud, minimal dia orang zuhud. Orang kalau pengen didik orang menjadi orang ikhlas, minimal dia ikhlas. Nah, makanya ini kita terus ya bermujahadah ngelawan hawa nafsu kita. Sebagaimana yang saya bilang kemarin, tidak ada suatu kenikmatan didapat dengan apa? Kenikmatan. Kenikmatan harus didapatkan dengan kecapean ya, dengan kesusahan ya, dengan perih, dengan pahit, itu namanya kenikmatan. Tidak akan pernah kita dapatkan dengan kenikmatan. Itu kaidah yang mesti kita pegang. Ya, jadi pelajarannya begitu banyak malam hari ini buat kita, khususnya buat saya pribadi ya sebagai pengajar ya, bahwasanya tujuan kita belajar haruslah karena Allah, haruslah untuk diamalkan, bukan untuk dipamer-pamerkan, apalagi menjadi perdebatan ya. Tapi yang namanya orang belajar mungkin ya sebagian dari kita awal niatnya salah. Enggak semua orang belajar langsung niatnya benar, enggak. Imam Ghazali pun mengakui itu. Di dalam kitab yang beliau karang ya, Al-Munqidh minad Dhalal, beliau katakan, dulu saya belajar bukan karena Allah. Fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah, tapi ilmu enggak mau dipelajari kecuali karena Allah. Ya. Sampai beliau menjadi rektor itu. Ya. Beliau enggak mendapatkan ketenangan di batinnya. Gitu. Lantas beliau keluar. Ya. Uzlah. Ya. Ya, makanya sebagaimana kata Imam Syafi'i, ya tidak akan bisa ya manidda, siapa yang mengaku bisa menggabungkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada dunia di hatinya, fahuwa kadzib, maka dia pendusta ya. Artinya jangan kita campurkan cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah di dalam hati kita ya. Nggak bakal bisa orang mendapatkan ketenangan sebelum dijadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Terakhir ada orang nanya gini, guru, kok saya perasaan gelisah aja? Apa sebab hati saya gelisah? Ya. Yang pertama, kalau dia orang udah sholat, maka penyebab gelisahnya itu biasanya disebabkan karena nggak mengamalkan ilmu yang udah dia tahu itu. Dia tahu nih, tapi nggak dipraktekin, itu yang bikin gelisah. Ya. Kalau udah sholat, kalau belum sholat berarti PR-nya apa? Sholatnya dulu. Ente sholat gak? Sholat. Nah, berarti ente belum mengamalkan ilmu yang ente tahu. Karena menambah ilmu yang bersifat amaliyah, sedangkan kita belum mengamalkannya, itu nambahin beban buat kita. Sekali lagi, ilmu yang bersifat amaliyah, praktek, ya praktis, itu nambahin beban buat diri kita. Tapi kalau menambah ilmu yang apa? Yang sifatnya ya akliyah, teori yang tadi itu, ya itu enggak ada beban enggak. Tuh. Tapi beban buat apa? Buat otak kita, hati enggak ya. Tuh, ya. Jadi ilmu ada dua ya tadi, yang bisa dipraktekkan dan yang menjadi teori gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah pelajaran begitu banyak buat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu ini semua pas jam 10 ya. Alhamdulillah ya. Kita baca surat Al-Fatihah, kita berdoa untuk diri kita yang mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan istiqomah, Allah jauhkan dari maksiat, Allah berikan keselamatan fid dunya wal akhirah, Allah berikan ilmu yang manfaat, hati yang selamat, mati husnul khatimah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga buat guru-guru kita, semoga panjang umurnya, fi sihhati wa afiyah. Allah berikan rezeki yang thayyiban mubarak, Allah jadikan anak-anak yang soleh soleha. Juga kita juga semua yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh soleha, yang berumah tangga, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أحسن أهل الغرب. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا